Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, dan kawan-kawanku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Gua harap kabar kalian hari ini selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kondisi yang sehat, dan selalu disertai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, di perjumpaan kita kali ini, di video kita kali ini, kembali gue akan membahas seputar alobank ya. Tapi kali ini pembahasan gue nggak akan ke arah legalitas alobank, karena kita semua udah tahu kalau alobank itu resmi ya, karena alobank salah satu program dari Bank Mega nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi video kali ini gua akan men-spill ya, men-spill atau meng-spill ya. Pokoknya gua mau spill sedikit bagaimana cara debt collector online dari alobank ini melakukan penagihan ke nasabah-nasabahnya ya teman-teman. Khususnya kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet ataupun sudah masuk ke tahap galbay. Dan selain itu juga gue akan sedikit kasih tips buat teman-teman yang selama ini merasa khawatir dan merasa sudah terganggu ya, atau mungkin jatuhnya sudah diteror oleh DC-DC dari alobank ini ya. Pokoknya nanti gue bakal kasih tips ke kalian gimana caranya kalian melakukan pelaporan apabila kalian merasa ada indikasi ke arah pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh DC-DC dari alobank. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, gue nggak akan bosan-bosan buat ingetin kalian buat klik like di setiap postingan video yang gue upload, dan jangan lupa klik subscribe-nya juga, karena dari 1, 2, 3 tombol subscribe yang teman-teman klik itu sangat berarti buat channel ini teman-teman. Kita langsung masuk aja ke pembahasan ini. Jadi belakangan ini gue beberapa kali lah dapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan kalau semisal teman-teman itu tidak merespon panggilan, tidak merespon chat WhatsApp, dan tidak merespon lah sama sekali ketika dihubungi oleh DC-DC alobank. Nah, di sini gue akan jawab, dan kembali gue ingatkan, gue akan memberikan tips buat kalian apabila kalian akan melaporkan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan lah ya yang dilakukan oleh para debt collector. Apabila nih teman-teman semuanya di sini yang sudah mulai macet ya kreditnya di alobank, spesifiknya lagi di Alopaylater ya. Karena ada juga beberapa yang menanyakan ke gue itu tentang Alopinjam ya. Karena untuk Alopinjam sendiri jujur gue belum ada pengalaman ke sana. Tapi untuk Alopaylater gue bisa bilang pengalaman gue udah cukup ngelotok lah ya di Alopaylater itu. Dari cerita-ceritaan dari nasabah-nasabah ya, dari pengalaman yang dialami langsung oleh nasabah dan langsung diceritakan ke gue. Jadi untuk Alopaylater ini gue akan menjelaskan ya bagaimana cara penagihan dari debt collector online. Jadi pertama, apabila teman-teman tidak merespon panggilan dari alobank, telepon pertama kali ketika teman-teman itu semua melewati 1 hari pembayaran ya, misalkan tanggal jatuh temponya sudah terlewat, itu biasanya teman-teman akan ditelepon. Nah terus kalau misalkan sudah lewat hitungan minggu, itu biasanya teman-teman juga bukan cuma ditelepon tapi akan di WhatsApp. Dan apabila di sini teman-teman tidak merespon panggilan atau tidak merespon chat WhatsApp, biasanya untuk bulan pertama itu masih sosok lah ya. Panggilannya juga masih biasa aja, nggak sampai spam, dan chat WhatsAppnya juga masih terbilang masih di tahap reminder aja gitu. Terus kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke telat pembayaran di jangka waktu hitungan bulan ya, misalkan 1 atau 2 bulan ya. Nah disitulah mulai akan adanya spam telepon ya, spam chat WhatsApp juga. Jadi si DC Alobank ini fokusnya di telepon dan chat WhatsApp ya. Kalau untuk email tuh mereka
bisa dibilang bisa dihitung dengan jari lah ya, karena mereka itu lebih menggunakan telepon dan dari chat WhatsApp. Sekarang kalau misalkan teman-teman nih udah 2 bulan nih nggak respon, itu biasanya yang akan terjadi, teman-teman akan diteror ya, telepon dari pagi sampai malam. Itu bisa jadi telepon yang masuk itu kurang lebih bisa sampai 3 kali, bahkan sampai 10 kali dalam sehari, bahkan bisa lebih. Terus chat-chat WhatsApp juga mulai akan bisa dikatakan mengintimidasi ya, atau digertak lah si nasabah ini, karena nasabah ini tidak merespon nih misalnya. Nah, untuk untuk contoh chatnya, nih gue bakal spill nih di sini. Untuk contoh chatnya, ketika teman-teman tidak merespon atau mengabaikan ketika dihubungi oleh DC Alobank, ini contoh chatnya yang pertama ini akan seperti ini nih. Ya, dia akan melakukan mengintimidasi teman-teman dengan cara memberikan gertakan seperti ini nih contohnya ya. Nah, nanti setelah ini biasanya intensitas di teleponnya akan sedikit berkurang, tapi tetap setiap harinya tuh akan ada panggilan telepon masuk, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi intensitasnya berkurang. Apabila teman-teman masih tidak merespon juga, kembali intensitas telepon itu akan meningkat dalam setiap harinya. Ya, bisa 10 kali, 20 kali bahkan. Yang paling parahnya lagi itu, teman-teman semua, ketika teman-teman sudah jatuhnya ya, sudah macet di hitungan bulan, bahkan di hari weekend pun teman-teman tuh akan ditelepon. Ya, gue akan sekedar mengingatkan sedikit, kalau aturan OJK itu menetapkan penagihan hanya boleh dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tapi apabila teman-teman tidak mengindahkan panggilan atau chat WhatsApp dari DC-nya, itu teman-teman tidak menutup kemungkinan akan ditelepon ketika di hari weekend, ya, di hari Minggu. Khususnya di hari Minggu, karena di hari Sabtu itu masih masuk ke hari penagihan ya. Kalau misalkan telatnya sudah lebih dari 2 bulan, bahkan udah lebih dari 3 bulan, itu isi chatnya akan semakin membabi buta teman-teman. Nah, ini contoh salah chatnya ketika awal-awal masuk keterlambatan di bulan ketiga ya, ini seperti ini contohnya. Nah, terus untuk keterlambatan bulan yang ketiga ini ya, masih di bulan yang ketiga, ya pokoknya di bulan ketiga ke atas lah, chat-chatnya itu akan seperti ini ya. Sampai dengan ke titik dimana teman-teman akan diintimidasi dengan gertakan seperti ini ya. Dia akan melacak melalui nick, terus perangkat seluler gitu kan, terus mulai sampai ke BPJS ya. Tapi untuk hal ini teman-teman bisa dikatakan jangan main-main ya, karena ini beneran terjadi loh. Nanti gue akan sertakan juga nih screenshotan chat dari DC-nya yang bisa dibilang membobol data nasabah ya. Nah, ini yang paling fatal. Yang paling fatal menurut gue, dan ini adalah celah dari debt collector yang kesabarannya setipis tisu. Dia mengirimkan chat seperti ini teman-teman ya, mengirimkan data pribadi dari nasabah ya, entah dari mana mereka mendapatkannya, tapi yang jelas dengan KTP, terus nomor telepon, itu sudah cukup buat debt collector ini bisa dapetin data pribadi nasabah dengan mudah. Tapi harus digarisbawahi, kalau misalnya seperti ini tuh sudah jatuhnya melanggar hukum, karena data pribadi nasabah dibuka tanpa sepersetujuan dari si nasabah itu sendiri. Apabila ada yang mengalami hal seperti ini ya, mengalami hal serupa ya, atau mungkin mengalami hal lebih dari ini, gue saranin teman-teman langsung lapor aja ke OJK ya, nggak usah takut ya, karena nasabah itu dilindungi hukum ya. Sekarang kita bicaranya gini deh, kita punya utang misalkan ke bank, itu hukumnya hanya perdata
ya, nggak ada hukum pidana. Tapi apabila si debt collector ini sudah membobol data seperti ini, atau mungkin hal-hal yang lebih berat lagi, masih banyak lah ya, itu jatuhnya sudah hukum pidana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal serupa, bisa dilaporkan saja, dibuat laporannya ke OJK ya teman-teman. Teman-teman bisa browsing cara untuk melapor ke OJK itu bagaimana. Dan di sini apabila teman-teman masih ada yang nggak berani atau mungkin nggak tahu caranya buat melakukan pelaporan ke otoritas jasa keuangan, teman-teman juga nggak usah bingung karena zaman sekarang itu sudah canggih ya. Teman-teman bisa browsing aja untuk lembaga bantuan hukum terdekat di area teman-teman ya, di daerah kalian, karena sekarang LBH itu sudah banyak, bahkan di daerah-daerah pun sudah banyak untuk LBH itu sendiri. Nah, jadi kenapa gue saranin kalian buat datangi LBH, karena kalian bisa konsultasikan masalah yang terjadi ya. Nanti LBH itu juga akan memberikan solusi ke teman-teman apabila LBH itu sudah menemukan indikasi pelanggaran yang menurut mereka sudah berat. Itu biasanya LBH ini akan lebih menyarankan teman-teman untuk melakukan somasi ya, atau menyurati pihak bank terkait ya, yang si DC-nya ini yang melakukan pelanggaran ini ya teman-teman, supaya bisa ditindaklanjuti. Dan apabila teman-teman nanti diarahkan ke OJK pun, teman-teman bisa lebih kuat ya, karena teman-teman sudah menggunakan lembaga bantuan hukum. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman punya tunggakan di bank apapun, di pinjol apapun, teman-teman gak usah khawatir. Jadi untuk video kali ini gua rasa cukup ya, segitu aja. Dan apabila masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti dengan penjelasan yang udah gua berikan, teman-teman bisa ya tulis di kolom komentar aja ya, pertanyaan apa yang teman-teman ingin tanyakan dan kendala apa yang sedang kalian alami gitu ya, supaya kita bisa saling sharing lah ya. Mungkin gue juga bisa sedikit bantu menjawab juga nantinya untuk lebih lengkapnya gitu. Intinya sih supaya kita bisa sharing aja gitu, pengalaman-pengalaman dari setiap nasabah yang galbay atau yang kredit macet itu seperti apa. Jadi ada gambaran untuk rekan-rekan atau kawan-kawan lainnya yang mengalami hal serupa. Oke teman-teman, gua rasa cukup ya. Nanti kalau ada informasi berikutnya gua akan sampaikan dan gua akan buatkan videonya. Gua akan sharing ke kalian semua apapun informasi yang gua dapat, terupdate yang gua dapat ya. Jadi terakhir, gak akan bosan-bosan gua akan ngajak kalian semua untuk kita berdoa bersama-sama supaya kita semua bisa terhindar dari segala macam bentuk intimidasi, bentuk teror dari debt collector nakal ya. Kita bilang debt collector nakal karena ada beberapa debt collector juga yang penagihannya memang sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pihak bank yang mengacu kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ya teman-teman, buat kalian, gue harap kalian semua selalu sehat ya, selalu semangat, karena gue yakin, gue paham betul beban yang kalian pikul ketika kalian sedang dalam masalah keuangan ya, dalam masalah ekonomi itu memang bebannya sangat-sangat berat. Semoga kalian semua bisa dibukakan pintu rezekinya lebar-lebar ya. Semoga rezeki yang datang mengalir deras. Terakhir, gue ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai dengan detik ini. Oke teman-teman, akhir kata dari gue ucapin sekali lagi, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua, buat yang sudah nonton, buat yang sudah klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya.
Um, Terima kasih banyak deh pokoknya semuanya. Oke, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.